Oke, adik-adik, saya sebetulnya tidak tahu apakah harus memanggil adik-adik atau teman-teman. Gitu. Karena kemarin sebenarnya Kak Akmal bercerita ke saya dan dia bilang rata-rata yang ikut adalah anak sekolah gitu. Jadi saya panggil saja adik-adik. Oke, kita tiba di bagian ketiga yakni bagian menulis puisi atau sastra sebagai kerja kreatif. Jadi kemarin sebetulnya Kak Akmal menghubungi saya dan mengatakan kita akan berdiskusi soal sastra. Dan saya pikir itu adalah pembahasan yang luas sekali gitu. Jadi akhirnya saya berusaha untuk bertanya sastra dalam kerangka apa yang harusnya kita bahas. Terus kalau tidak salah dia menjawab boleh fokus pada puisi, sedikit ke puisi juga tidak apa-apa. Jadi untuk diskusi kita malam ini, saya mungkin akan lebih banyak menggunakan pendekatan karya sastra, khususnya memberikan sedikit pengantar masuk kepada puisi gitu. Dan beberapa hal-hal plastik di bagian 2 terakhir sebentar. Bagaimana adik-adik? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Jadi ini menurut saya menulis puisi pada dasarnya itu juga disebut sebagai menulis sastra. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa puisi itu bagian dari sastra. Pertanyaannya, apa ciri dari menulis puisi atau karya sastra itu? Jadi kalau bicara soal ciri khas atau ciri kita menulis karya sastra, jadi mungkin saja ciri yang paling mendasar adalah menulis puisi itu cirinya adalah kreatif, estetis, imajinatif, dan sedikit kontemplatif. Menulis puisi tidak seperti menulis resep makanan gitu. Jadi kalau kita menulis resep makanan, apalagi namanya, tidak mesti menggunakan kalimat yang indah, imajiner dan kreatif. Tapi yang terpenting dari menulis resep makanan adalah orang yang membaca mengerti soal apa bahan dan bagaimana cara memasaknya dengan benar gitu. Cara kerja itu disebut dengan menulis praktis. Sedangkan puisi tidak berada dalam prinsip kerja semacam itu. Jadi menulis puisi sebagai kerja kreatif sebetulnya semacam menulis tetapi menghadirkan diri beserta segala cara pandang kita atau menghadirkan segala ciri khas kepribadian yang kita miliki ke dalam tulisan itu gitu. Jadi keharusan kita dalam menulis puisi adalah memiliki sudut pandang yang khas sebagai ciri pandang kita dan hal itulah yang sebetulnya menjadi tantangan dalam dunia kreatif. Tidak hanya berlaku dalam dunia karya sastra atau dalam dunia sastra sebetulnya, tapi juga berlaku pada bidang kreatif yang lain. Misalnya sebut saja seni lukis misal, atau seni rupa, atau yang lainnya gitu. Misalnya, ketika kita melihat sebuah lukisan, jadi ketika saya mengamati sebuah lukisan, jadi ada struktur tertentu yang kemudian menggambarkan mana ciri khas lukisan yang dibuat oleh Pablo Picasso, mana ciri khas lukisan yang sebetulnya dibuat oleh Salvador Dali misal. Begitu pula dalam puisi, bahwa ada struktur bahasa yang kita gunakan beserta lisensia puitika atau perangkat puitik yang menyertai tulisan kita dan hal-hal semacam itulah yang kemudian membentuk satu ciri khas kita sebagai penulis puisi. Hal tersebut bisa dilihat di nyaris semua penyair di Indonesia misalnya. Sebut saja siapa gitu. Amir Hamzah, Khairil Anwar, Sutarjo Bahri, Afrizal Malna, W.S. Rendra, Sapardi gitu. Dan yang lain pastinya. Saya sebenarnya tidak tahu apakah adik-adik pernah mendengar nama salah satu dari mereka gitu. Tapi yang terpenting bahwa untuk menulis puisi, saya sarankan untuk adik-adik membaca lebih banyak karya penulis-penulis besar, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Lalu mencoba mencari jawaban apa ciri khas dari mereka, sehingga yang membuat mereka itu punya keistimewaan yang berbeda dari yang lainnya. Atau dalam pengertian teman-teman coba mengamati bagaimana para penyair itu mengoperasikan bahasa dan kata-katanya gitu. Oke, jika adik-adik sudah mendengarkan bagian ini, silahkan beritahu saya dengan mengirim tanda menyimak atau